Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وهديه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Lurah Potorono atau yang mewakili Bapak Prawoto, kemudian juga yang kami hormati Ibu Dukuh Mertosanan Kulon, Ibu Ati Mudawanah, mohon maaf Ibu Ati Mudawamah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ketua Bidang Sosial Keagamaan Padukuhan Mertosono Kulon, Bapak Amin Hidayat. Tadi beliau menyampaikan sedang ada pertandingan Indonesia Filipina. Ini kabar terbaru, menang kok kalah Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kami hormati pula Ketua RT 12 Perum Samara Bapak Suwanto, dan yang kami banggakan, kami hormati segenap jamaah Bapak Ibu sekalian, warga Padukuhan Mertosono Kulon. Mertosanan. Bapak Ibu maklum sudah malam rada ngantuk. Mertosanan ini Bapak Ibu warga Padukuhan Mertosanan Kulon yang kula hormati, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat, taufik kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi pesan buatan ngantuk. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kurang berapa hari lagi Bapak Ibu kita bertemu Ramadan? Kurang lebih 16 hari lagi. Subhanallah, itu waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Koyone akhir ini Bapak Ibu kita lebaran. Sepertinya baru kemarin selesai terawehan bareng, kok cepat sekali ini sudah mau terawih lagi. Masya Allah, tinggal 16 hari lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sampun siap dereng ketemu bulan Ramadan? Sampun siap ya? Nek pun siap, pun cekap deh. Alhamdulillah, nek sampun siap Bapak Ibu. Di sini saya hanya menguatkan, semoga nasihat yang kami sampaikan ini bisa semakin menambah semangat Bapak Ibu sekalian dalam bertemu Ramadan ini dalam keadaan yang terbaik sepanjang umur. Bapak Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali kajian kita ini dengan menyadarkan kita tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, puasa di bulan suci Ramadan itu termasuk rukun Islam. Termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keempat Bapak Ibu.
Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang pertama apa Bapak Ibu? Syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga apa? Baru sholat apa? Puasa. Puasa apa bayar zakat dulu? Hah? Puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Jika mampu berarti nomor 4 ya Bapak Ibu. Rukun Islam nomor 3. Nomor 3. Masya Allah. Ini termasuk rukun Islam Bapak Ibu. Maksudnya rukun Islam itu pripun? Agama kita yang kita yakini ini Bapak Ibu tidak akan terbentuk kecuali kita mengamalkan pondasi-pondasinya. Itulah namanya rukun-rukun. Seperti bangunan kalau nggak ada pondasi-pondasinya maka akan roboh. Agama kita juga seperti itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mendikau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Sinten di sini Bapak Ibu yang hafal surat Al-Baqarah ngacung. Hadiah Mas, siapa Mas? Masa baca? Nah, alhamdulillah orang hewan yang kita hadiah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mendikau dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bulan Ramadan itu hanya beberapa hari yang singkat. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar perjalanan jauh, maka dibolehkan mengganti di hari yang lain. Dan siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang tidak pernah sembuh atau karena sudah terlalu tua, maka silakan membayar fidyah sebagai makanan untuk orang miskin. Kemudian Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Maksudnya pripun Bapak Ibu? Bukankah Al-Qur'an itu diturunkan selama 23 tahun? Nabi menjadi nabi itu selama 23 tahun. Kok ada ayat yang mengatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Itu maksudnya bagaimana? Catat nanti saya tanya di bagian ini Bapak. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, proses Al-Quran itu diturunkan itu ada dua proses. Proses pertama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu terjadi di bulan Ramadan. Di Lauhul Mahfuz, sebuah tempat yang dijaga oleh Allah di dekat arsy-Nya, diturunkan 30 juz ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa yang beliau alami itu secara bertahap selama 23 tahun. Nah itu maksudnya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, berarti kita harus memprioritaskan, memberikan waktu yang lebih, perhatian yang lebih kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Allah Tuhan yang maha berilmu, maha hikmah, tentu tidak sembarangan milih waktu, tidak sembarangan milih momen di Bapak Ibu untuk diturunkan kitab suci yang mulia ini.
Nah, ini pelajaran buat kita. Ramadan ini tadarus kudu kenceng Bapak Ibu. Siapa di sini Bapak Ibu yang Ramadan tahun lalu khatam 30 juz? Siapa? 9. Siapa lagi? Bapak 3, 4, 5. Oke, Mas, bukan lagi. Hah? Gak boleh lagi? Boleh? Oh iya, tolong tadi yang ngacung dikasih Mas. Ini luar biasa prestasi ya. Bisa khatam 30 juz. Oke. Sampai ya 5 saja ya. Wes ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi bapaknya ini Bapak tadi kan baju batik coklat. Oke. Sama ibu belakang. Masya Allah. Ini kalau bapak coba. Bapaknya juga tadi. Oh belum. Oh, ibu di belakang saya buat tadi ibu. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang khatam juz 30? Ya. Ramadan tahun lalu khatam juz 30. Oh ngacung lah. Ya. Kebetulan masih ngacung isin kali ini. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, karena Allah memilih Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, kita harus menambah interaksi kita kepada Al-Quran. Syukur-syukur kalau bisa khatam 30 juz. Coba kalau tanya kepada bapak-bapak yang sudah khatam 30 juz, mohon mic-nya Mas gitu. Bapak nih, kalau berbagi trik Mas kok bisa Mas di tengah kesibukan. Sini bapak sini. Nah, sini produk nom. Gitu, monggo. Supaya menginspirasi yang muda-muda. Tadi siapa tadi? Oh panjenengan Bapak. Bapak 30 juz ya? Komunikasi aja. Moga Pak, triknya gimana Pak? Setiap habis sholat kita dirutinkan membaca Al-Quran setiap habis sholat. Kalau setelah mau sahur itu ya juga. Ya. Setelah subuh sampai subuh juga baca Al-Quran. Berarti satu hari berapa juz Pak? Ya dari itu, tetapi 1 bulan khatam. 1 bulan khatam gitu ya. Masya Allah. Jadi patokannya Bapak Ibu, waktu sholat 5 waktu. Ya, 1 juz itu kalau Quran standar Madinah isinya 10 lembar. Gitu, 10 lembar. 10 lembar itu Bapak Ibu kalau dibaca setiap sholat 5 waktu 2 lembar. Nah insya Allah tidak terasa Bapak Ibu 1 hari sudah baca 1 juz. Ya. Nek kok abot men Ustaz bar sholat maca orang lembar kok ya abot men apa meneh nek bar maghrib serar mulih selar madang ning omah. Ya. Dibagi meneh Bapak Ibu dibagi saderenge sholat 1 lembar. Kemudian sesudah sholat 1 lembar. Jadinya 2 lembar. Kok kalau sahabat kan coba sahabat bayar. Kalau masih berat juga Bapak Ibu dibagi lagi, dipecah lagi. Saderenge sholat qobliyah setengah lembar. Kan ya? Kemudian sesudah sholat qobliyah setengah lembar. Kemudian sebelum sholat ba'diyah setengah lembar boleh. Kemudian sesudah sholat ba'diyah setengah lembar lagi, jadinya 2 lembar. Gampang kan Bapak Ibu? Gampang insyaallah Bapak Ibu. Coba, oke? Harus punya target minimal itu gitu 1 kali khatam Quran Bapak Ibu. Berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Quran yang dibaca di bulan Ramadan tidak seperti berkahnya Quran yang dibaca di luar Ramadan. Buktinya Allah memilih Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah Bapak Ibu, itu kalau bulan Ramadan beliau itu khatam ya berapa kali? Beliau itu khatam sebanyak berapa ya? 6 kali.
sebagian ulama ada yang khatam dalam satu hari 3 kali khatam. Masya Allah, luar biasa ya. Ini ulama-ulama yang bersifat ini, ulama-ulama yang mau jaga. Makanya kata salah seorang sahabat Utsman bin Affan mengatakan, lau qahurat qulubukum, kalau hati kalian itu sehat bersih, masyabi'at min kalamil, maka tidak akan pernah kenyang dengan ucapan-ucapan Tuhan kalian. Nah, kira-kira siap gak Bapak Ibu nanti Ramadan ini khatam 30 juz? Siap deh? Siap. Syaratnya Bapak Ibu, kalau baca Quran HP-nya di silent atau HP-nya di mode pesawat. Ya, syukur buatan saya bawa HP. Ya, Ustaz, aku pengen baca Quran lewat HP, ini gaya-gayaan. Hanya baca Quran pakai HP itu banyak setannya Bapak Ibu. Nanti ada check-in, iklan ini, sangat fokus pada Quran. Ya, baik. Terus Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Apa tuh malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang mana lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya pripun? Setiap amal kebaikan yang dilakukan di malam itu pahalanya lebih baik kalau dilakukan selama 1000 bulan. Bapak Ibu yang baca Quran di malam tersebut pahalanya lebih baik daripada baca Quran selama 1000 bulan. Yang sholat malam di malam tersebut lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. Yang sedekah sing mijeti suami, sing ngeroi bojone, pahala apa betul itu? Pahala. Nyenangke pasangan itu pahala. Bahkan Nabi mengatakan afdhalul a'mal, sebaik-baik amalan seorang muslim itu idkhalus surur ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim. Itu pahalanya 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun Bapak? 83 tahun lebih. Ya, sekian bulan ya. Kalau nggak salah 83 tahun lebih 4 bulan. Siapa di sini yang yakin masih hidup di muka bumi ini ke depan 83 tahun? Ada enggak? Hah? Ada atau tidak? Saya kasih hadiah. Yakin Alhamdulillah, saya masih injak kaki di Samaran. Gak ada yang yakin kan? Bahkan anak bayi yang baru lahir aja gak yakin. Ya loh. Kanjeng Nabi SAW mendiko a'mar ummati ma baina sintina ila sab'ina sana. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit umatku yang umurnya lebih dari 70 tahun. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Sementara kita harus mengejar akhirat yang abadi. Kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Umat sebelum kita umurnya panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Nabi Nuh saja umur dakwahnya, beliau mendakwahi umatnya selama berapa? 950 tahun. Tapi mereka umurnya panjang-panjang, tapi tidak ada malam Lailatul Qadar. Kita umurnya umat akhir zaman 60-70 tahun, tapi ada Lailatul Qadar. Bapak Ibu pengen umur panjang tanpa Lailatul Qadar, atau umur pendek tapi ada Lailatul Qadar? Pengen yang mana Bapak Ibu? Pengen panjang ada Lailatul Qadar. Masalahnya nggak ada. Kita diberi umur pendek tapi Lailatul Qadar. Bapak Ibu betah hidup di dunia? Betah?
Biji-biji dengan penuh masalah utang, masalah ini, masalah itu. Setiap hari masalah, oh ya betah. Kan sebagai seorang muslim kan ingin cepat pindah-pindahin ke los. Itu hikmahnya umat akhir zaman itu pendek Bapak Ibu. Tapi Allah Maha Adil, Allah kasih malam Lailatul Qadar. Makanya kok ada umat akhir zaman umurnya masih pendek, Lailatul Qadar malah delok. Berapa ya biasanya? Hah? Delok WhatsApp, delok scroll. Nah, iman kok padha wae delok scroll 1000 bulan. Ya. Jangan sampai ya. Rasulullah SAW ngendika wa man hurrima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalangi mendapatkan keutamaan atau melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar itu, maka dia telah diharamkan dengan banyak kebaikan. Ada sebuah kisah menarik yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau punya 2 sahabat. Satu sahabatnya itu rajin ibadah dan meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal di medan perang, rajin ibadah. Sahabat yang satunya biasa ibadahnya Bapak Ibu. Kalau puasa ya puasa Ramadan, sholat ya sholat 5 waktu, jarang tahajud, jarang duha. Senin Kamis orang poso, boleh poso dahulu. Biasa aja ibadahnya Bapak Ibu. Dilalah Bapak Ibu, temannya ini yang pertama mati duluan, yang gugur di medan jihad, mati syahid. Dan ini temannya ini adalah rajin ibadah, wis mati syahid. Kemudian teman yang satunya ini meninggalnya 1 tahun setelah teman yang mati syahid tadi. Meninggalnya 1 tahun setelah teman yang mati syahid tadi. Lalu Ka'ab bin Malik bermimpi. Ka'ab bin Malik bermimpi bahwasannya temannya yang ibadahnya biasa saja meninggalnya 1 tahun setelah temannya tadi yang meninggal duluan di medan jihad, ternyata dia masuk surga lebih dulu. Masuk surga lebih dulu. Lalu Ka'ab bin Malik bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kok bisa ya fulan itu rajin ibadah mati syahid, tapi masuk surganya lebih akhir daripada orang ini yang ibadahnya biasa saja, tapi masuk surga lebih dahulu. Rasulullah SAW menjawab, "Fama ta'jabun, kok kamu heran? Alaysa 'asha ba'dahu sanah?" Bukankah orang ini tadi yang ibadahnya biasa saja tapi masuk surga lebih dulu, dia masih ada hidup, masih ada umur 1 tahun setelah temannya yang meninggal tadi. Alaysa alhaqa syahr Ramadan, tidakkah dia telah bertemu dengan bulan Ramadan? Tidakkah dia telah bertemu dengan 10 hari terakhir dan di situ ada malam Lailatul Qadar? Itulah yang menyebabkan dia bisa mengungguli temannya. Maka kita jangan sampai tidak beribadah di malam 10 hari terakhir pada malam Lailatul Qadar. Baik, Bapak Ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin rindu dengan bulan suci Ramadan dan semakin siap-siap. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, ketika Ramadan itu datang, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah tiba bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Lalu sampaikan dengan penuh duka-cita. Ya. Apa keberkahan Ramadan? Nabi teruskan dalam sabdanya, Futihat fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Dan kata para ulama, maksud dibuka pintu surga ini betul-betul dibuka secara hakiki, dibuka pintu surga. Maknanya apa? Maknanya adalah bulan suci Ramadan, bulan orang-orang paling mudah masuk surga, itu bulan suci Ramadan. Tidak pernah selama 1 tahun yang ada 12 bulan di mana pintu surga dibuka semuanya, tidak ada yang ditutup kecuali bulan suci Ramadan.
Kemudian Nabi mengatakan wa ghulqat fihi abwaabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ditutup rapat-rapat, tidak ada yang dibuka. Keberkahan berikutnya Nabi mengatakan wa sufidatis syayatin, lalu setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Makanya kalau sudah masuk Ramadan, kita itu lebih mudah beribadah. Yang biasanya bareng Isya wis ngantuk. Saniki pun ngantuk dene lho. Alhamdulillah. Biasanya jam 8, jam 9, jam 10 pun ngantuk. Alhamdulillah masih bisa terawih. Ya kan? Biasanya nek tangi subuh kalau ada juga yang kesiangan, alhamdulillah bisa bangun jam 3, bisa tahajud, bisa istighfar. Ibu-ibu menyiapkan sahur. Luar biasa, tadarus dimudahkan, takjilan, masya Allah. Setan dibelenggu sehingga kita itu lebih mudah untuk berbuat baik, lebih berat atau lebih sungkan untuk berbuat dosa. Bapak Ibu ngerasa nonton itu apa benar? Oke. Alhamdulillah, berarti setan betul-betul dibelenggu untuk Bapak Ibu sekalian. Nah terus untuk pertanyaan Bapak Ibu, Ustaz, kalau setan dibelenggu kok masih ada yang ngapusi, kok masih ada kejahatan, ada pembunuhan, ada dosa, ada maksiat, ya lah. Kenapa Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah pertama, setan itu dibelenggu bagi orang yang berpuasa. Kalau orang nggak berpuasa ya nggak ada setan dibelenggu. Setan berkeliaran untuk menggoda kita. Setan terbelenggu di hadapan orang yang berpuasa saja. Makanya Kanjeng Nabi SAW ngendika dalam hadis yang lain, was-shaumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Puasa itu tameng. Tameng kita dari terjatuh dalam maksiat, dan tameng kita terjatuh dari siksa api neraka. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa masih ada dosa maksiat di bulan suci Ramadan? Karena yang dibelenggu itu adalah pimpinan-pimpinannya, pimpinan setan. Kalau rakyat jelata, prajurit-prajurit sing cilik-cilik tidak dibelenggu. Yang dibelenggu itu adalah jenderal-jenderal, panglima-panglima. Itu. Makanya masih ada maksiat walaupun kekuatannya lemah, lebih lemah daripada bulan yang lain. Seperti tentara, pasukannya, kalau panglimanya ditangkap, komandannya ditangkap, maka prajuritnya bingung, nggak ada komando, nggak ada perintah, sehingga kekuatannya lemah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang dibelenggu siapa Bapak Ibu? Pimpinan setan. Makanya ada hadis yang mengatakan dalam versi yang lain, wasufidati maradatus syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya setan. Yang ketiga sebabnya kenapa masih ada maksiat di bulan suci Ramadan? Sebab maksiat itu bukan hanya setan, Bapak Ibu. Kita jangan selalu mengkambing hitamkan setan. Ya, karena sebab maksiat itu tidak selalu iblis, tidak selalu setan, tapi sebab maksiat itu juga adalah hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu yang buruk. Kalau bulan suci Ramadan dia juga sudah puasa, tarawih bareng, enak ya. Lah kok isi maksiat, tuh berarti memang jiwanya memang perlu dibersihkan. Itu ya. Yang keempat Bapak Ibu, yang dibelenggu ini setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia, tidak ada yang dibelenggu. Jadi masih ada mungkin orang ngajak berbuat dosa, ya. Bulan-bulan puasa ngajak berbuat dosa, ngajak batal, ya lah. Ya. Nah ini karena setan yang dibelenggu, setan dari golongan jin. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejumlah dalil yang menunjukkan betapa
Betapa istimewanya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Bulan yang penuh berkah, Bapak Ibu. Maka selanjutnya kami bisa sampaikan di antara keberkahan Ramadan itu, Bapak Ibu, kebaikan atau amal soleh kita pahalanya tidak seperti di luar Ramadan. Berikut pahalanya, pahalanya dilipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Kalau pahala kita di luar Ramadan, pahalanya satu amal kebaikan sama dengan pahalanya 10 kebaikan. Kalau bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, kelipatannya sangat banyak. Karena amal kebaikan akan dilipatkan oleh Allah ketika dikerjakan di tempat yang mulia seperti masjid. Pengajian di masjid beda pahalanya dengan pengajian di rumah. Lebih besar di masjid. Sedekah di masjid lebih besar pahalanya daripada sedekah di lampu merah misalnya. Karena tempat yang mulia. Atau dilipat gandakan karena dilakukan di waktu yang mulia, seperti bulan suci Ramadan, seperti juga malam Lailatul Qadar, di hari Jumat. Nah, ini kesempatan bagi kita, Bapak Ibu, untuk ngebut gaspol pahala. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, Ramadan tahun depan kita masih hidup atau enggak, kita tidak tahu. Ya, kita sudah mengenali tetangga kita, saudara kita yang dulu Ramadan tahun lalu masih tarawehan bareng dengan kita, gitu. Masih serawung dengan kita, takjilan bareng, bukber bareng. Saat ini sudah di alam barzakh. Seandainya mereka punya keinginan, satu keinginan saja, ya, maka mereka akan minta kepada Allah supaya kembali ke dunia dan bisa bersujud pada Allah, beribadah kepada Allah, baca Quran, beramal soleh di bulan suci Ramadan. Tapi mereka tidak bisa. Kita tidak tahu ini Ramadan yang terakhir atau tidak. Maka kita anggap bisa jadi ini Ramadan terakhir. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Supaya muncul semua kekuatan kita yang tadi tidak bisa khatam 30 juz muncul karena the power of kepepet itu semua kekuatan muncul. Kalau kita meyakini mungkin ini Ramadan terakhir, Ramadan tahun depan saya bisa tadarus terawih atau tidak, masih bisa ketemu Lailatul Qadar atau enggak, kita nggak tahu. Bisa jadi Ramadan terakhir sehingga kita bisa memberikan ibadah terbaik kepada Allah, kekuatan terbaik kepada Allah, bukan yang sisa-sisa untuk menyembah Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, "Idza kunta fi sholatin," kalau kamu sedang sholat, fasholli sholatan waddi, maka sholatlah seakan-akan sholat ini sholat terakhir. Sholatlah seakan-akan sholat ini sholat terakhir. Ya, wala ta'tadiru minal kalami qad. Jangan sampai kamu mengucapkan ucapan yang membuat meminta maaf di masa yang akan datang. Wa ajmi'il ya'sa fima fi aydin nas. Wa ajmi'il ya'sa fi aydin nas. Dan berputus asalah kamu dari berharap kepada manusia. Ada 3 pesan lagi sama-sama sampaikan dalam sabdanya. Di antaranya apa? Kalau kita sholat, anggap sholat terakhir sehingga muncul kekhusyukan. Kita berusaha memberikan sholat yang terbaik. Demikian juga Allah. Nah, itu di antara tips yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersama menyimak betapa agungnya bulan suci Ramadan, dan kita juga sudah sampaikan tentang trik pertama agar kita sukses di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, agar kita sukses di bulan Ramadan ini adalah sebelum bertemu Ramadan kita bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa kita. Jangan bertemu Ramadan masih membawa kebiasaan dosa yang belum kita istighfari, yang belum kita taubati. Coba saya mau tanya, ibu-ibu, biasanya
dosa yang paling sulit dihindari ibu-ibu dosa apa? Ghibah, kompak ghibah. Jadi ibu-ibu dosa yang paling sulit ghibah. Sulit banget ibu-ibu. Dosa lisan ya. Ujian ibu-ibu ini dosa lisan. Sekarang nanya bapak-bapak. Bapak-bapak dosa yang paling sulit dihindari, dosa yang paling mudah kita terjatuh pada dosa itu dosa apa bapak-bapak? Apa? Apa bapak-bapak? Mata. Setuju mata. Ibu-ibu setuju? Beda. Jadi kalau cowok laki-laki mata, kalau ibu-ibu lisan, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah tahu dosa yang paling menjadi ujian kita. Kalau kita laki-laki mata, kalau ibu-ibu lisan. Maka sebelum masuk Ramadan ayo dicek dosa lisan apa wae. Ya. Hari ini sudah dibayi siapa saja di absen tuh. Hari ini saya harus dibayi siapa wae. Ya. Nanti lali saking oke istighfar astagfirullah gimana orang padahal ibadah positif. Kita kan nanti kalau di akhirat kan kita butuh amal kebaikan kita Bapak Ibu untuk memberatkan timbangan amal. Tiba-tiba lagi butuh pahala supaya memberatkan timbangan amal kebaikan kita, datang orang jaluk pahala sholat kita, jaluk pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Wes ibadahnya orang oke biasa wae kok biriba kok kabeh jaluk dawet itu entek pripun Bapak Ibu. Maka istighfar. Caranya tobat dari ghibah pripun Bapak Ibu? Cara bertobat dari ghibah pripun? Caranya ibu-ibu yang dosanya ghibah harus tahu cara bertobat dari ghibah. Bukan hanya tahu cara ghibah ibu-ibu. Cara bertobat dari ghibah ibu-ibu beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah hibahnya lanjut. Astagfirullah hibahnya lanjut. Doain gitu. Astagfirullah dia sakit ibu-ibu. Astagfirullah. Ibadahku pas-pasan kalau dijaluk ibu kayak ini ya. Astagfirullah. Istighfar. Habis itu menyesal. Ibu nek bergibah nyesel apa puas? Hah? Bergibah iya. Nek ora gibah iki asam uratnya nek gibah iki itulah setan menghiasi dosa. Ya. Astagfirullah. Menyesal. Syarat tobat itu bukan hanya istighfar tapi menyesal. Menyesal jangan sampai pahalamu diambil. Dosa besar. Menghibahi orang lain, menjatuhkan kehormatan. Habis itu bertekad tidak mengulangi. Wis tak bali meneh. Pokoknya besok tidak ada ghibah dalam hidupku. Ibu siap? Ya. Besok hari apa? Rabu, 0 ghibah, 0 ghibah. Siap ibu-ibu? Siap. Catat Pak. Matian ibu-ibu, matian. Rabu dulu, saya tidak minta seminggu, Rabu saya coba. Matian, 0 ghibah. Yang selanjutnya ibu-ibu karena ini berkaitan dosa orang lain, cara bertobatnya minta maaf. Siapa yang sudah pernah digibai hari ini ibu digibai sama coba ngomong. Yang kamu kan gitu kan pas alisan ini membahas panjenengan ya pangapunten. Wani nama mboten. Mesti lah wani. Tapi nek gibah wani. Nah, pripun Ustaz ora penak ngarep njaluk
minta maaf buatan kepenak berikut ada solusinya. Alhamdulillah. Kalau dengan minta maaf malah memperuncing masalah, maka doakan istighfar. Doakan orang yang kita riba itu istighfar. Ya Allah ampun dosa ibu ayo. Ya. Allah ampuni dosa-dosanya. Terus ibu juga berusaha untuk membayar hibah itu dengan apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang yang diajar hibah. Kalau sudah seperti itu selesai, alhamdulillah. Jadi tobat hibah itu lebih sulit apa betul apa ibu? Lebih sulit daripada tobat mata. Ya, tobat mata itu dosanya berkaitan dengan Allah. Istighfar, menyesal orang yang meneh, wis selesai Allah maafkan. Tobat. Ya, bapak-bapak, dosanya mata, ya perhatiannya kepada mata ditingkatkan. Menjelang Ramadan ini latihan jogo mata Bapak ini. Ya, bapak-bapak. Coba sekarang saya mau tanya bapak-bapak. Kapan bapak-bapak itu paling mudah jatuh dalam dosa dengan melihat yang haram? Pokoknya di mata ibu-ibu kita salah terus ya. Kita coba pelajari. Oh, di waktu ini saya itu begitu mudah jatuh yang haram. Setelah itu bapak-bapak coba pelajari lagi. Dengan siapa saya itu begitu mudah terjatuh, mata saya ini jatuh dalam dosa. Dengan siapa? Dicek. Oh, si Jilo itu bapak ini, bapak itu masih itu dijauhi. Mendekat pada orang-orang yang baik. Kalau kita dekat sama mereka, ingat akhirat, ingat sholat, ingat taat, itu dekat. Selanjutnya bapak ibu, di tempat mana bapak-bapak mudah terjatuh dalam dosa mata? Dicek. Di tempat mana bapak-bapak? Jalan, pasar, pemenang. Makanya ibu-ibu tolong jangan ini ya, jangan minta bapak-bapak belanja. Nambahin dosa. Pasar, jalan. Jadi bapak-bapak yang pasar merem ya. Di jalan merem ya. Enggak gitu juga. Seperlunya gitu ya. Nah gitu. Jadi bapak-bapak triknya ibu juga agar kita bisa menghindar dari dosa, dicek kapan kita begitu mudah waktu mudah terjatuh dalam dosa itu. Yang kedua, teman yang mudah kita terjatuh dalam dosa dijauhi. Tempat di mana kita mudah terjatuh dalam dosa dijauhi. Nah itu cara kita berlepas dari dosa. Kita harus istighfar dari itu semua. Kenapa istighfar sebelum puasa itu penting? Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan dari rizki Allah disebabkan satu dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu menghalangi kita dari rizki Allah. Dan rizki Allah yang paling hakiki itu adalah hidayah, taufik, dimudahkan seseorang berbuat baik, berbuat ibadah. Itu rizki Allah yang hakiki. Kenapa saya katakan itu rizki Allah yang hakiki? Karena yang membedakan orang beriman dan orang tidak beriman dalam pemberian rizki itu adalah rizki yang seperti ini. Kalau dunia, materi, duit, harta, Allah beri kepada orang kafir, ya? Orang kafir, orang muslim sugih. Bahkan banyak orang kafir lebih sugih daripada orang muslim. Makanya kekayaan dan kemiskinan itu di mata Allah bukan ukuran. Bukan berarti kalau orang miskin itu rendah di mata Allah, tidak juga. Nabi mengatakan ada orang-orang yang dia kalau ngetok pintu bertamu ke rumah-rumah madfu'un bil abwab, ditolak karena bukan orang terpandang, orang miskin. Ngomong sama dia buang-buang waktu, saya nggak punya kepentingan gitu. Orang miskin.
Tapi lau aqsama 'alallahi la adarrahu. Kalau dia bersumpah demi Allah lalu dia minta sama Allah berdoa, Allah kabulkan. Dia ditolak, tidak dipandang di dunia, tapi dipandang di langit karena bersih hatinya. Gitu ya. Bukan berarti kalau orang itu kaya kemudian mulia di sisi Allah. Bahkan orang kaya itu kata Nabi masuk surganya 500.000 tahun lebih lambat dari orang miskin. 500.000 tahun lebih lambat dari orang miskin. Jadi Bapak Ibu pengen kaya atau pengen miskin? Oh, tengah-tengah ya. Pengen pilih yang tengah-tengah ya. Tadi pilih yang umur pendek ada Lailatul Qadar apa umur panjang Lailatul Qadar? Bisa lo panjang Lailatul Qadar Ustaz. Di tengah-tengah. Jadi hadis ini Bapak Ibu bukan berarti memotivasi orang Islam tuh yo miskin-miskin baik. Itu kan cuma soal dulu dan akhir masuk surga, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Bisa jadi orang kaya yang dermawan, sedekah, bantu yang lain, ya, menyantuni fakir miskin, menyantuni janda, ya, masuk surganya akhir, tapi derajatnya lebih tinggi. Intinya Bapak Ibu, kaya miskin itu di mata Allah bukan ukuran, bukan ukuran. Makanya rezeki Allah yang hakiki itu apa? Hidayah, ibadah. Allah mudahkan kita beribadah, iman, Islam. Nabi SAW katakan, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Sama diberi dunia. Walakin Allah yu'til iman liman yuhibbu. Akan tetapi Allah hanya memberikan iman ini kepada orang-orang yang Allah cintai. Faman a'tahu Allahul imana faqad ahabbahu Allah. Siapa yang telah diberikan oleh Allah iman, dimudahkan ibadah, dimudahkan taat, maka dia telah dicintai oleh Allah. Jadi syaratnya kalau mau sukses Ramadan ini, dimudahkan khatam 30 juz, dimudahkan tarawih tanpa absen, ketemu Lailatul Qadar, dermawan berbagi. Syaratnya apa? Hindari dosa, istighfar dari dosa. Karena dosa itu menghalangi dari ketaatan. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, ya, sesungguhnya seseorang diharamkan dari melakukan tahajud qiyamul lail disebabkan dosa yang dia lakukan. Dia juga pernah mengatakan, ketika aku berbuat dosa maka aku melihat perilaku istriku kok berubah, perilaku hewan tungganganku kok aneh. Dampak dosa itu sampai segitunya. Jadi bapak-bapak, kalau kok biasanya bujuki orang cewek kok cewek, padahal bukan masanya, gitu. Masanya ibu-ibu cewek itu kan biasanya PNS, toh. Ini ibu-ibu. Bener berarti. Ini PNS orang normal, duit ya wis diganti, perjanjian. Kondisi cewek itu kan oh coba kita cek dosa apa yang saya lakukan. Mata tadi dan apa yang jadi mata ini, ya. Dosa apa yang saya lakukan? Dampak dosa itu Bapak Ibu bisa kita rasakan perilaku kita. Dampak dosa itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita dipersulit oleh Allah melakukan kebaikan. Nah, delok bal-balan pun betah jam 3, jam 3 bangun delok bal-balan betah. Ya kan? Tapi nek jam 3 tangi sholat tahajud ngomongnya luar biasa. Apa boleh pemaca Quran? Oh, ini karena dosa kita. Dosa menghalangi kita dari kebaikan. Jadi kuncinya kalau kita mau sukses di Ramadan ini, kita masuk Ramadan dalam keadaan kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita. Fokus pada dosa-dosa yang kita ini paling mudah terjadi. Insya Allah dosa yang lain akan mudah kita hindari. Ibu-ibu tadi dosanya apa? Bisa. Bapak-bapak dosanya mata. Coba diperhatikan matanya, ibu-ibu perhatikan lisannya. Insya Allah terbebas dari banyak dosa. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya agar kita bisa sukses di bulan Ramadan adalah kita
apapun dosa kita, dan meskipun dosa itu berulang kali. Sebagian orang ada yang salah paham, Ustaz, kalau saya sudah bertobat nih, hari ini bertobat, nah besok dilala kok ngulangi lagi dosanya, itu berarti tobat saya batal. Menurut Bapak Ibu tobatnya batal atau tidak? Batal atau batal? Menurut Ibu batal. Bapak-bapak? Batal. Ini pemahaman yang perlu diluruskan, bahwa taubat itu tidak terulangnya seseorang terjatuh dalam dosa tidak membatalkan taubat sebelumnya. Tidak membatalkan taubat sebelumnya. Taubat sebelumnya sudah diterima oleh Allah. Perkara dia jatuh dalam dosa lagi, dosa yang lain, butuh taubat yang lain. Gitu ibu-ibu ya. Tapi jangan lupa, alhamdulillah, stok buat ghibah semakin banyak. Berghibah lah istighfar taubat meneh. Daripada bertobat ghibah meneh kok istighfar meneh ya. Boten-boten ibu nggih Bapak Ibu nggih. Ini berlaku kalau kita ini tidak menyengaja untuk mengulangi. Ya. Kalau kita istighfar itu tak balik meneh, namanya kita enggak serius istighfar. Kalau kita istighfar minta maaf sama Allah enggak susah boleh diterima. Kita minta maaf sama orang, ya minta maaf ya Mas atau Bu, sudah berbuat sholat tapi nanti tak balik meneh ya. Iya, coba dimaafkan enggak? Kan enggak dimaafkan. Makanya tobat itu kuncinya menyesal dan tekad tidak mengulangi. Tapi kalau ternyata terulangi secara natural, tidak ada niat dan kesengajaan, ya sudah istighfar lagi. Gimana Ustaz? Kalau terulang 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, bagaimana Ustaz? Tetap direspon dengan taubat kepada Allah. Allah menerima taubat. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah pemaaf. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Fir'aun saja Bapak Ibu. Fir'aun itu Allah tawarkan istighfar. Kalau Fir'aun itu istighfar diampuni sama Allah. Sampai-sampai Allah kirimkan 2 nabi untuk ngajak dia istighfar. Itu kan menunjukkan kalau dia istighfar diampuni sama Allah. Tapi masalahnya Fir'aun tidak mau istighfar. Baru mau istighfar ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya sudah telat. Begitu nyampe kerongkongan baru tobat, sudah telat, tidak diterima tobat. Di sini insya Allah, di sini saya yakin tidak ada yang dosanya lebih besar dari Fir'aun, ya tidak? Tidak ada dong? Alhamdulillah. Dosanya lebih ringan dari Fir'aun. Allah lebih ringan mengampuni dosa-dosanya. Istighfar terus Bapak Ibu, walaupun terulang berapapun banyaknya, karena kalau kita respon dengan taubat terus, lama-kelamaan jiwa ini akan dikondisikan sehingga tanpa kita sadari sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti dosa itu akan terbahas. Gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sudah mau 10 malam, belum lagi nanti ada door prize ya. Untuk materinya saya cukupkan. Saya tadi sudah bagi 5 door prize. Jadi ada kesempatan lagi kita boleh ya? Baik. Nah, saya akan bertanya sekarang kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Saya bisa di Bapak Ibu ya. Sebutkan 2 proses turunnya Al-Quran. Nah, siapa? Yang pertama, Al-Quran di lautan mahfuz sebelum bumi, yang kedua diturunkan ke bumi saat langsung. Masya Allah. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, ke langit dunia, lalu dari langit dunia diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah. Benar Pak? Masya Allah. Baik. Pertanyaan kedua. Ya. Baik, pertanyaan kedua ya. Sebutkan 2 kiat yang saya jelaskan tadi, dari yang saya jelaskan tadi.
agar kita sukses di bulan suci Ramadan. Dua saja dari penjelasan saya. Silakan. Dua kiat agar kita sukses bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, menganggap bahwa bulan Ramadan yang kita berdoa itu bulan Ramadan terakhir. Yang kedua, beristighfar dengan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum datanya bulan Ramadan. Beristighfar sebelum bertemu Ramadan. Betul Bapak. Satu lagi ya pertanyaan. Satu lagi ya. Pertanyaannya gampang Bapak. Berapa hari lagi kita bertemu Ramadan? Berapa hari lagi kita bertemu Ramadan? Ibu yang paling belakang ini cuma berapa Bu? 16. Berarti 2 pekan lebih 2 hari. Ibu siap-siap, bukan siap-siap retumbas apa? Bandi, tumbas, buat roti atau apa. Kalau bisa 2 pekan ini menu 30 hari puasa, menu 30 hari sahur sama buka itu sudah clear. Jadi kalau sudah puasa itu tinggal fokus ibadah ya. Ibu-ibu nek masak tinggal ngambil buka kotaan wis diirisi, bawang wis diisi, terong wis diisi, kan nyemplung-nyemplung itu. Syukur ya makan Indomie. Praktis, sing praktis tapi sehat. Ya gitu ya, supaya nggak banyak buang waktu, dikurangi bubernya dikurangi. Jangan setiap hari kok buber. Ya, ini bubur angkatan SMA, bubur angkatan kuliah, bubur terus mesti orang awal nih bubur, mesti yakin kan? Ya loh, nek bubur mesti orang awal, mulai turun ya. Baik. Itu dulu yang bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa tugas yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Takmir, Mas Bibi atau panitia. Kami mohon maaf jika ada kurang dan salah. Kami sangat terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk hadir pada malam hari ini, mendengarkan tausiah kami pada malam hari ini. Di tengah kesibukan dan kecapean Bapak Ibu berkegiatan satu hari, kami berdoa kepada Allah semoga kehadiran Bapak Ibu di sini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahnya keberkahan umur Bapak Ibu sekalian. Dan yang sedang punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang belum punya keturunan, semoga Allah beri keturunan. Yang belum punya jodoh, Allah beri jodoh. Yang sudah punya jodoh, bapak-bapak beri pendoanya. Ya, yang sudah punya jodoh, semoga semakin ditambah sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,